Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kita akan bahas tentang bagaimana elektabilitas Ganjar bisa turun dan disalib oleh elektabilitas Anies. Ini kata pengamat karena Ganjar sibuk perang dengan Prabowo. Wah, wah, wah. Seperti apa? Ini tentu saja menarik mengingat Ganjar dengan Prabowo ibarat sebuah perjalanan dalam sebuah kisah yang dibimbing oleh seorang bapak. Baik Ganjar maupun Prabowo sama-sama dalam tanda kutip anaknya Jokowi ya. Kita lihat ini. Dan ini merupakan penilaian dari pengamat politik Universitas Andalas yaitu Najmuddin Rasul yang mengatakan bahwa elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD turun dari hasil survei terbaru karena lebih sering sibuk menyerang kubu Prabowo Gibran yang justru didukung oleh Presiden Jokowi. Nah, apakah teman-teman juga setuju dengan pandangan seperti itu? Mungkin saja betul ada proses di mana tim Prabowo dan tim Ganjar dan Mahfud MD itu terkonsentrasi untuk menyerang Prabowo. Padahal menyerang Prabowo sama dengan menyerang Jokowi, karena tidak mungkin Jokowi menjatuhkan dukungan kepada Ganjar sementara putra dari Presiden Jokowi ada bersama Prabowo. Itu logika sederhananya. Nah, kalau kata pengamat itu disebutkan bahwa perang kubu Ganjar dengan Prabowo justru merugikan Ganjar sendiri. Dan kita mesti ingat lagi kalau yang sejak awal mempromosikan Ganjar adalah Pak Jokowi. Jadi kalau beliau menyerang Jokowi justru kubu Ganjar blunder, kata Najmuddin Senin 11 Desember. Nah, sahabat kalian, kita memang waktu itu semua orang mungkin tidak meramalkan atau tidak memprediksi bahwa akan terjadi semacam pecah kongsi antara Jokowi dengan PDIP. Sementara platform yang dibangun Ganjar sejak awal itu memang tidak bisa lepas dari eksistensi Presiden Jokowi selama ini. Namun ketika terjadi katakanlah pecah kongsi atau beda jalan, maka bisa dikatakan kubu Ganjar Pranowo lambat mengambil ancang-ancang. Sehingga yang dipasarkan atau disampaikan ke publik adalah tentang Jokowi. Di saat yang sama, Jokowi itu bisa dilihat secara kasat mata, secara politik, publik memandang sudah berada di kubu Prabowo. Saya lihat Ganjar dan PDIP tidak ada isu baru, selain menyerang Prabowo dengan isu lama. Ya inilah yang kemudian disebut blunder tadi, karena bagaimanapun eksistensi Ganjar tidak bisa dijauhkan dari eksistensi Jokowi. Menyerang Gibran dengan isu politik dinasti, mestinya mereka fokus dengan isu pemberantasan KKN seperti yang cocok dengan Mahfud sang pendekar hukum, ujar Najmuddin. Namun saya melihat secara pribadi harusnya Ganjar Pranowo juga bisa mengoptimalkan eksistensi Pak Mahfud MD yang memang banyak pihak menilai dan menganggap Pak Mahfud itu sebagai pendekar hukum, pendekar keadilan. Nah, seandainya misalnya ada strategi baru yang harus diambil, maka menjadikan Mahfud MD sebagai motor penggerak ya dalam konteks ini adalah marketing politik Ganjar, ini akan jauh lebih efektif dibanding katakanlah menyerang kubu Prabowo Gibran. Dan inilah pandangan salah seorang pengamat yang bisa teman-teman lihat juga di Republika.co.id. Nah, satu berita lagi sahabat kalian, Ganjar disarankan ganti narasi untuk dongkrak elektabilitas kalau mau menang. Ya, ini disampaikan oleh guru besar ilmu politik dari Universitas Andalas, sama-sama Andalas ya, Asrinaldi, yang menyarankan Capres nomor 3 Ganjar Pranowo memberikan gagasan baru yang berbeda dari narasi yang selama ini mereka bawa, yakni meneruskan program Presiden Jokowi. Ya memang agak aneh ya, Jokowi sudah mengusung Prabowo bersama Gibran sang putra, sementara Ganjar masih mengusung agenda Jokowi. Jelas selain itu double, yang kedua orang melihat loh,
ngapain ini kok sama-sama bawa tentang Jokowi. Mestinya, kata profesor tadi, Ganjar mencari perbedaan. Jangan hanya menjadi pengikut program Jokowi selama ini, kata Asrinaldi Senin 11 Desember 2023. Sebelum terjadi perpecahan antara PDIP dengan Jokowi, Asrinaldi melihat PDIP menjadi partai terdepan mengklaim keberhasilan pemerintah Jokowi selama 9 tahun terakhir. Sekarang karena Jokowi mendukung Prabowo, PDIP dan Ganjar menurut Asrinaldi lebih sibuk mencari-cari kesalahan Jokowi. Nilai plus Ganjar sekarang adalah mereka punya Mahfud. Mahfud dinilai sebagai sosok yang dapat mengukuhkan integritas bangsa serta mampu memperbaiki penegakan hukum dan HAM serta membasmi KKN, ujar Asrinaldi. Nah, sahabat sekalian, dengan situasi seperti ini, maka sebenarnya peluang Ganjar masih terbuka dengan catatan mampu mendorong Mahfud MD sebagai sosok yang mampu mengatur ritme isu ataupun produk marketing politik, ya kalau pakai teorinya seperti itu, untuk kemudian elektabilitas Ganjar ini bisa kembali ya pada posisi yang tadi nomor 2 begitu, dan tidak disalip oleh Anies Baswedan, atau bahkan mengungguli hasil survei Prabowo Gibran. Tetapi apakah mungkin bagi Ganjar melakukan itu di tengah PDIP punya pengalaman yang tidak, katakanlah, memberikan ruang bagi calon wakil presiden untuk tampil? Kalau kita lihat kemarin Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu kita tidak melihat peran dari sang wakil presiden yang diberikan ruang, ataukah memang sudah ada ruang tapi tidak dimanfaatkan oleh calon wakil presiden bahkan ketika jadi wakil presiden hari ini. Nah, sementara pada saat yang sama publik dan masyarakat itu sama-sama mengetahui bahwa posisi Mahfud MD adalah posisi yang memang diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Namun, jika kemudian Ganjar terperangkap dengan situasi yang ada, di mana awalnya PDIP dengan Jokowi rukun, kemudian menjadi terbelah atau renggang, maka ini justru akan menjadikan potensi besar Ganjar bersama Mahfud MD. Dengan adanya Mahfud MD ini tidak bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa dikapitalisasi untuk keuntungan politik. Nah, langkah berikutnya, akankah Ganjar terus-menerus menyerang katakanlah kubu Prabowo dengan Gibran, ataukah Ganjar itu dapat mengoptimalkan posisi Mahfud MD bersama PDIP sehingga elektabilitas dan narasi baru dari Ganjar bisa dihadirkan. Mungkinkah itu jadi pilihan? Inilah yang nanti akan jadi sebuah teka-teki politik di masa berikutnya. Yang jelas, masyarakat dan publik terus mencatat mana capres-capres yang layak dan tepat untuk dipilih serta mampu membawa satu gagasan-gagasan baru untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih maju, dan tentu saja dengan kaitan-kaitan ataupun titik-titik garis yang proporsional sehingga masyarakat melihat iya, dia memang bisa, bukan hanya karena dia bisa berkata-kata, tapi karena dia memang punya jejak rekam yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.